Bab 1147, Penyesalan. Ayah, itu benar dia. Cedric mengangguk pelan. Hatinya juga dipenuhi dengan terkejut. Sulit baginya untuk membayangkan dari mana Sean mendapatkan begitu banyak uang. Dengan konfirmasi Cedric lagi, Dion makin terkejut. Dengan statusnya yang dulu, uang dan kekuasaan memang berada dalam jangkauannya. Namun, sekarang dia sudah pensiun. Dari mana uang itu berasal? Dion perlahan meletakkan cangkir kopinya, dan dalam sekejap, banyak pikiran membanjiri pikirannya. Bagaimanapun, untuk orang seperti dia yang telah menjalani sebagian besar hidupnya, dia telah melihat terlalu banyak orang dan fakta. Terkadang hal kecil yang sederhana, secara tidak sadar akan mereka pikirkan secara mendalam dan rumit. Ayah, bagaimana kalau aku meminta seseorang untuk memeriksanya? Cedric terdiam beberapa saat, lalu bertanya dengan lembut. Tidak. Tidak perlu. Dion melambaikan tangannya sedikit untuk menghentikan Cedric. Ada apa? Cedric agak bingung. Tidak perlu. Dion mengambil cangkir kopinya lagi dan menyesapnya. Cedric melirik Dion, lalu mengangguk kecil. Dia tidak bertanya lebih lanjut. Kamu baru saja katakan bahwa Sean mengajukan harga setinggi langit 10 triliun? Dion merenung selama beberapa detik, lalu mendongak dan bertanya. Ya, sudah pasti 10 triliun. Cedric mengangguk lagi. Jika dia tidak yakin, dia tidak akan berani datang dan melapor kepada Dion. Anak ini memang cerdas. Dion merenung sejenak, lalu dia sesungguhnya mengucapkan pujian. Ini membuat Cedric sangat terkejut. Dia jarang melihat Dion memuji siapapun. Namun intinya, Cedric tidak tahu kenapa Dion menganggap Sean cerdas. Cerdas? Cedric mengerutkan kening, merasa sangat bingung. Benar. Cerdas. Bukankah menurutmu anak ini punya IQ yang luar biasa? Dion mengangguk dan bertanya lagi kepada Cedric. Ini? Saya tidak melihat kecerdasannya. Sebaliknya, saya melihat kecerobohan dan semangat mudanya. Beberapa orang bahkan berkomentar bahwa dia bodoh dan kaya. Cedric terbatuk kecil, lalu menjawab dengan suara rendah. Orang bodoh dan punya banyak uang. Ini bukan istilah yang merendahkan. Bahkan kalau dia bodoh, dia punya cukup uang. Dalam masyarakat yang menertawakan orang miskin tetapi tidak berpelacur, menurutmu apa ini istilah yang merendahkan? Juga, kalau kamu benar-benar bodoh, bisakah kamu punya begitu banyak kekayaan? Dion bertanya 2 kali, membuat Cedric terdiam. Namun, dia masih belum mengerti mengapa Sean begitu cerdas. Uang adalah apa yang diandalkan banyak orang untuk bertahan hidup. Tapi, ketika kamu punya cukup uang, uang itu hanyalah sebuah alat. Kalau kamu bisa menggunakan alat ini untuk mencapai tujuanmu, hidupmu akan melompat ke tingkat yang baru. Bagaimana kamu akan memilih? Dion memandang Cedric dan bertanya. Kalau uang itu hanya alat, kalau begitu berapapun biayanya, selama tujuan bisa tercapai, apa nilai alat ini bisa tercermin? Ketika Cedric mendengar ini, dia akhirnya menyadari sesuatu. Tidak buruk. Sean adalah pria yang cerdas. Dia menggunakan 10 triliun untuk membuka pintu ke distrik bisnis ibu kota selatan. Pintu itu tidak terkunci, lebih banyak kode kekayaan, membawa peluang yang tak terhitung jumlahnya. Katakan kepada ayah, apa dia impulsif atau bijaksana? Dion mengangguk sedikit, seolah-olah dia telah membaca rencana Sean. Hanya karena dia menghabiskan 10 triliun untuk membeli sebidang tanah itu, apa tanah itu bisa mendatangkan banyak keuntungan? Cedric tidak setuju ketika mendengar ini.
Kalau begitu biar aku bertanya kepadamu. Berapa rekor tertinggi penawaran tanah di ibu kota selatan sepanjang sejarah? Dion mengambil cangkir kopinya dan tiba-tiba melontarkan pertanyaan ini. 96 triliun. Cedric berpikir sejenak, lalu menjawab. Bagaimana dengan yang kedua? Dion mengangguk dan bertanya lagi. Ya, seharusnya 8 triliun. Cedric tertegun sejenak. Dia benar-benar tidak tahu. Lihat, ini adalah kenyataan. Di dunia ini, orang seringkali hanya mengingat posisi pertama dan hanya mengingat betapa kuatnya sang juara. Dan orang yang berada di urutan kedua setelah sang juara jarang disebutkan. Sekarang, menurutmu apa gunanya 10 triliun ini? Dion mengulurkan telapak tangannya dan mengetuk meja dengan ringan. Shh. Cedric merenung sejenak, lalu menarik napas tajam. Dia sengaja menaikkan harganya menjadi 10 triliun. Penawaran kali ini telah memecahkan rekor tertinggi dalam sejarah penawaran tanah di ibu kota selatan. Ini jelas merupakan cara tercepat untuk mendapatkan popularitas. Mata Cedric terbelalak, dan dia akhirnya menemukan poin kuncinya. Itu bisa diprediksi. Selanjutnya, dia akan menjadi orang yang paling populer di distrik bisnis ibu kota selatan. Dion mengangguk sedikit dan melihat matahari terbenam di kejauhan. Orang-orang berbakat muncul dari generasi ke generasi, masing-masing memimpin selama ratusan tahun. Sama seperti matahari yang terbenam di kejauhan, dulunya bersinar, tetapi pada akhirnya akan terbenam di barat. Dan besok akan ada matahari terik lagi yang terbit dari timur, menerangi ribuan kilometer gunung dan sungai. Ternyata dia sudah punya rencana, dan diam-diam menyelidiki banyak informasi. Cedric memuji lagi. Sean pernah berbicara tatap muka dengan Dion. 10 hari kemudian, bisa terlihat bahwa Sean tidak seperti sebelumnya lagi. Pada saat itu, Dion menghina, dan ketika dia mengetahui bahwa Sean memiliki konflik dengan seseorang, dia tidak menganggap serius Sean. Bahkan Cedric diminta untuk menghentikan penyelidikannya terhadap Sean, yang sama saja dengan melepaskan Sean. Sungguh tidak terduga, Sean ini tampak polos tetapi dapat memukau dunia dengan satu prestasi cemerlang itu. Di mata orang lain, Sean menghabiskan 10 triliun, yang benar-benar sia-sia. Namun, di mata Dion dan yang lainnya, Sean jelas membuat keputusan yang paling tepat. Kali ini ayah salah. Dion mengangguk pelan, dengan sedikit ketidakberdayaan dalam kata-katanya. Ayah, jangan terlalu khawatir. Kita tidak pernah mengucapkan kata-kata buruk kepadanya. Selain itu, ayah masih punya kesepakatan. Cedric memandang Dion dan mengerti apa yang dipikirkannya. Saat itu, Dion menolak untuk membantu Sean karena 2 alasan. Alasan pertama adalah dia merasa bahwa Sean adalah orang biasa, tetapi dia hanya beruntung. Di sisi lain, keluarga Campbell merasa bahwa Sean tidak layak, dan keluarga Campbell menawarkan bantuan. Dalam analisis terakhir, ketika dia melihat Sean untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa Sean bukanlah apa-apa. Singkatnya, Dion mengucapkan kata-kata itu karena dia tidak menganggap Sean dengan serius. Namun sekarang, setelah Sean menunjukkan kecerdasannya, Dion merasa agak menyesal. Bab 1148, mengambil sesuatu yang tidak seharusnya. Ayah harap dia benar-benar bisa menunjukkan kekuatan. Tapi, lingkaran ibu kota selatan tidak mudah untuk dicampuri. Dion mengangguk sedikit, lalu melambaikan tangannya dan menjawab. Tindakan Sean kali ini benar-benar di luar dugaannya. Namun, bagi Dion, Sean baru saja menarik perhatiannya. Benar. Kejadian ini hanya membuat real estate Lane terkenal. Sulit untuk mengatakan langkah mana yang bisa kita ambil di masa depan. Cedric juga mengangguk setuju.
biarkan dia sendiri. Kalau dia benar-benar mampu, maka tentu saja ayah tidak akan mengabaikannya. Dion melambaikan tangannya sedikit dengan sedikit makna dalam kata-katanya. Jika tidak ada keuntungan, siapa yang mau memulai bisnis ini? Usia Dion sudah begitu tua dan dia sangat memahami kebenaran ini. Dia tidak menolak membantu Sean, tetapi dia berharap dia bisa mendapatkan apa yang diinginkannya ketika dia mulai membantu. Hanya saja saat ini Sean belum memiliki kemampuan ini. Ya? Omong-omong, ayah bilang sebelumnya bahwa ada seorang tokoh besar bernama Tuan Loxton yang akan datang dalam beberapa hari ini. Aku sudah memikirkannya cukup lama. Bagaimana mungkin ada tokoh besar bernama Tuan Loxton di ibu kota? Cedric memikirkan hal ini dan bertanya dengan lembut. Apa kamu sudah cukup bersenang-senang? Dion sedikit mengernyit dan bertanya kepada Cedric. Ini? Cedric tercengang sesaat, lalu dengan hati-hati merenungkan kata-kata Dion. Ayah, orang yang ayah bicarakan tidak mungkin dia. Ketika Cedric mengatakan ini, dia dengan cepat menelan sisa kata-katanya. 20 tahun yang lalu di Draconia, ada legenda tentang keluarga Loxton. Orang akan menjadi pucat hanya dengan menyebut nama itu. Diam! Uruslah urusanmu sendiri. Dion mengernyit sedikit dan berkata kepada Cedric. Baiklah. Cedric buru-buru mengangguk dan pergi. Pada saat yang sama, apa yang terjadi selanjutnya persis seperti yang diharapkan oleh Dion. Berita bahwa Real Estate Lane memenangkan penawaran dengan menghabiskan 10 triliun dalam bentuk uang tunai sepenuhnya menyebar. Banyak orang membicarakan masalah ini dengan senang hati. Tentu saja, ketika orang-orang ini membicarakannya, mereka tidak dapat menghindari fakta bahwa Sean adalah seorang pemuda. Namun, kebanyakan orang juga tahu nama keluarga Sean. Adapun nama lengkapnya, mereka benar-benar tidak tahu. Berbagai media di ibu kota selatan bergegas melaporkan masalah ini. 10 triliun ini telah memecahkan volume transaksi tertinggi dalam sejarah. Berita yang meledak seperti itu menyebabkan kegemparan di ibu kota selatan dalam sekejap. Beberapa orang bahkan menyebut Sean sebagai dewa kekayaan di ibu kota selatan, dan banyak orang mendukungnya. Para presiden direktur dari berbagai perusahaan di distrik bisnis tersebut sedang memikirkan bagaimana cara menandatangani perjanjian kerjasama dengan Real Estate Lane. Para penanggung jawab proyek amal juga ingin berbicara dengan Sean tentang sumbangan tersebut. Seperti kata pepatah, orang takut menjadi terkenal dan menimbulkan masalah, seperti ayam yang akan disembelih jika menjadi gemuk. Real Estate Lane seketika menjadi populer di ibu kota selatan dan menerima perhatian yang sangat tinggi yang bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, kali ini Sean tidak takut menjadi terkenal. Inilah yang dia inginkan. Jenderal, sekarang Tuan Campbell dari keluarga Campbell seharusnya tidak berani meremehkanmu, kan? Setelah Theo menangani masalah ini, dia mendatangi Sean dan bertanya, Aku tidak melakukan ini untuk membuktikan sesuatu kepadanya. Sean menggelengkan kecil. Dia benar-benar tidak ingin membuktikan kemampuannya kepada keluarga Campbell. Hanya saja kata-kata Dion Campbell menyadarkan Sean. Tak seorang pun memiliki kewajiban atau tanggung jawab untuk membantunya. Untuk melakukan pekerjaan yang baik, seseorang harus sangat kompeten. Jika kamu ingin bernegosiasi dan bekerja sama dengan orang lain, pertama-tama kamu harus memiliki kekuatan untuk duduk di meja perundingan. Justru karena Sean punya ide ini, itu sebabnya dia berbicara dengan James. Aku mengerti. Theo mengangguk kecil dan tidak bertanya lagi. Levi, kamu butuh sedikit lebih fokus. Berapa yang kamu inginkan dan berapa yang kamu bayar? Kamu bisa melakukannya sendiri. Sean melihat waktu dan berkata dengan lembut pada Theo. Ya?
Theo sekali lagi menyahuti. Saat ini, waktu sudah menjelang malam. Sean mengambil ponselnya dan menelpon Catherine lagi. Memang sudah karakternya untuk melakukan apa yang dia katakan. Vincent mengambil persediaan panti asuhan dan Sean memintanya untuk mengirimnya kembali paling lambat besok. Masalah ini tidak bisa dilepaskan. Kak Sean, dia belum mengembalikannya. Entah, atau lupakan saja, kudengar dia mengenal banyak bajingan. Di sisi lain telepon, ada kekhawatiran dalam suara Catherine. Tidak peduli siapa yang dia kenal. Dia harus dihukum karena mengambil sesuatu yang seharusnya tidak diambil. Besok aku akan mencarinya lagi. Sean melambaikan tangannya, nadanya agak dingin. Oke. Catherine tidak berkata apa-apa lagi dan mengangguk sebagai jawaban. Untuk pribadi sekecil Vincent, Sean benar-benar tidak menganggapnya serius. Dia hanya memikirkan hubungan yang dia jalani ketika dia masih kecil, jadi dia tidak membunuh Vincent. Sebaliknya, dia memberi beberapa kesempatan. Namun, jika Vincent tidak tahu bagaimana menghargai kesempatan ini, maka Sean tidak keberatan membiarkannya menghilang dari dunia ini. Jenderal, Hans telah mengirim kabar bahwa Real Estate Woodland mungkin akan melakukan sesuatu. Theo melihat ponselnya, lalu mendongak untuk melapor kepada Sean. Ketika dia menjadi tentara di Angkatan Darat di Barat Laut, Hans ahli dalam pengintaian intelijen. Sekarang di ibu kota selatan, dia mengambil pekerjaan lamanya lagi. Sekarang Hans menderita cacat fisik dan sangat tidak nyaman untuk bergerak. Namun, kondisi fisiknya juga memiliki beberapa kelebihan. Lagi pula, tidak ada yang mengira bahwa orang cacat bisa melakukan apa saja. Orang pun jarang waspada terhadap orang cacat. Oleh karena itu, Hans lebih cepat daripada Theo dalam menyelidiki informasi apapun. Tentu saja, mereka telah menderita kerugian yang begitu besar, bagaimana mereka bisa rela melepaskannya. Tapi, kalau mereka pintar, tidak apa-apa. Kalau mereka harus mati, aku akan memenuhinya. Sean menggelengkan kepalanya perlahan dan bersandar di sandaran kursi. Melihat dari arahnya, ada sungai besar di kejauhan. Pemandangannya indah, dan angin yang bertiup dari sungai makin menyegarkan. Sean sedang memikirkan rencananya di dalam hatinya. Meskipun dia baru beberapa hari datang ke ibu kota selatan, pengaruhnya sudah mulai terbentuk. Theo bertanggung jawab atas area bisnis. Hans mengatur jaringan intelijen untuk memberi Sean informasi yang berguna kapan saja. Di sisi lain, Levi juga sibuk dengan beberapa hal lain bersama mantan anak buah Sean. Theo, Hans, dan Levi masing-masing memiliki pembagian kerja yang berbeda. Bab 1149, pikiran buruk tetap ada. Jadi mereka masih belum tahu apa tujuan Sean untuk saat ini. Namun, apa yang mereka tahu adalah bahwa Sean telah memimpin mereka ke pertempuran yang tak terhitung jumlahnya tanpa satu kekalahan pun. Kali ini, dia pasti tidak akan kalah. Hanya saja sekarang bukan waktu yang tepat. Oleh karena itu, rencana Sean tidak akan terungkap sepenuhnya. Jenderal, saya benar-benar berpikir bahwa meskipun Anda dibesarkan oleh Jenderal Johnson, Anda sangat berbeda dari Jenderal Johnson. Theo mengikuti tatapan Sean, melihat keluar sebentar, dan tiba-tiba mengucapkan kalimat seperti itu. Apa maksudmu? Sean agak bingung ketika mendengar ini. Saya pikir, Jenderal Johnson lebih suka pertempuran yang sulit dan lebih sedikit taktik. Dan Anda suka mengatur semuanya dan memanfaatkan orang-orang dengan sebaik-baiknya. Theo memandang Sean dan mengungkapkan pikirannya. Ini adalah pikirkan Theo yang tulus dari lubuk hatinya sejak dia bergaul dengan Sean. Dia mendapati bahwa pikiran Sean sangat teliti, seolah-olah dia mengendalikan keseluruhan situasi setiap saat. Terkadang, apa yang dilakukan Sean membuat Theo bingung dan bahkan merasa tindakan itu tidak ada artinya.
Sama seperti saat bermain catur, banyak tindakan Sean seperti langkah catur yang tidak berguna. Namun, ketika jurus pemungkas yang sebenarnya jatuh di papan catur, Theo tiba-tiba mendapati bahwa setiap langkah yang diambil Sean sebelumnya adalah untuk melayani jurus pemungkas terakhir ini. Tetapi dikatakan bahwa satu langkah terkait dengan langkah lainnya, dan tidak ada satu langkah pun yang sia-sia. Oleh karena itu, Theo kaget dan bingung. Bagaimanapun, Sean telah mengikuti Jenderal Johnson, dan telah belajar dari ajaran dan tindakan Jacob Johnson. Namun, gaya perilaku Sean berbeda dari Jacob dalam banyak hal, yang membuat Theo agak bingung. Ya, mungkin mengikuti orang tuaku. Sean terdiam beberapa saat, lalu menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Orang tua Anda? Ketika Theo mengatakan ini, dia segera menutup mulutnya. Mengetahui bahwa Sean adalah seorang yatim piatu, tetapi dia malah menyebutkan orang tuanya. Bukankah dia seharusnya tahu apa yang boleh dikatakan dan mana yang tidak boleh dikatakan? Tidak apa-apa, jangan bicarakan mereka. Aku akan memenangkan ibu kota selatan dulu, lalu membicarakan hal-hal lain. Sean tersenyum lega, melambaikan tangannya dan berkata, "Ya?" Theo menjawab dan tidak berkata apa-apa lagi. Pada saat yang sama, ibu kota selatan, gedung perusahaan grup Woodland. Seth, yang sudah sangat dirugikan, merasa lebih tertekan saat ini. Seluruh ibu kota selatan penuh dengan berita tentang real estate lain. Seth bisa mendengarnya bahkan dengan mata terpejam. Real Estate Woodland menghabiskan lebih dari 200 miliar untuk iklan setahun. Real Estate Lane menghabiskan uang untuk membeli tanah, dan efeknya lebih baik daripada kita menghabiskan banyak uang setiap hari untuk menyewa orang untuk beriklan. Apa media-media itu bodoh? Seth mengepalkan tangannya dengan marah dan membantingnya dengan keras ke atas meja. Setiap tahun, Real Estate Woodland menghabiskan puluhan miliar, bahkan lebih dari 200 miliar untuk biaya iklan. Namun pada akhirnya, efeknya minimal, dan iklannya hanyalah salah satu dari banyak iklan real estate. Adapun Sean, dia baru saja membeli sebidang tanah dengan uangnya dan tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk iklan. Semua media di ibu kota selatan memberikan promosi gratis untuk Real Estate Lane. Bagaimana mungkin hal ini tidak membuat Seth marah? Tuan Seth, media ini suka menumpang popularitas seseorang. Selama itu adalah sesuatu yang menarik perhatian orang, mereka semua buru-buru melaporkannya secara gratis, untuk mendapatkan lebih banyak pengguna. Asisten perusahaan itu berkata dengan lembut di sampingnya. Awalnya, Real Estate Woodland harus dipromosikan oleh mereka secara gratis. Tanah itu awalnya milik kita. Seth memukul meja lagi. Makin dia memikirkannya, makin dia marah. Asisten perusahaan dan Chad Walker saling memandang, tetapi tidak ada yang berbicara. Sesungguhnya, mereka juga tahu di dalam hati bahwa meskipun mereka mengambil alih tanah itu hari ini, mereka tidak akan dapat mencapai efek seperti Real Estate Lane. Tidak ada alasan lain selain karena Real Estate Lane mengeluarkan uang tunai 10 triliun. Jumlah penawaran ini telah memecahkan rekor harga penawaran tertinggi di ibu kota selatan. Apapun itu, pemecahan rekor itu sendiri memiliki sensasi sendiri. Adapun Real Estate Woodland, bahkan jika ingin bekerja habis-habisan, pasti tidak akan bisa menghasilkan uang tunai 10 triliun. Oleh karena itu, mereka tidak setuju dengan perkataan Seth, tetapi mereka tidak berani membantahnya, sehingga mereka hanya bisa diam saja. Aku benar-benar tidak percaya. Di wilayah kita masih bisa ditekan oleh Sean. Tolong hubungi asisten di Departemen Keuangan. Aku ingin berbicara dengannya. Kalau Real Estate Lane ingin membuka bisnis di ibu kota selatan, mimpi saja. Mata Seth memancarkan tatapan sedingin es. Sean ingin membuka usaha di sini, jadi Seth akan menghancurkan usaha Sean.
Siap? Asisten itu menanggapi dan buru-buru pergi untuk melakukan hal itu. Malam itu berlalu tanpa kata-kata. Keesokan harinya, Sean duduk di dekat jendela Prancis, melihat-lihat berita tentang ibu kota selatan. Benar saja, setelah semalaman mengendap, Real Estate Lane dikenal oleh lebih banyak orang. Namun, identitas Sean masih sangat misterius dan tidak ada yang tahu. Makin misterius dia, makin banyak orang yang penasaran. Namun, bahkan bos yang menawar dengan Sean tidak tahu nama lengkap Sean. Bagaimana mungkin orang lain memiliki kesempatan untuk mengetahuinya? Oleh karena itu, rasa ingin tahu hanyalah rasa ingin tahu. Mereka tetap tidak tahu nama dan wajah Sean. Bahkan ada orang yang berspekulasi bahwa Real Estate Lane adalah cabang dari grup besar di ibu kota selatan. Singkatnya, ada banyak pendapat dan suasana sangat heboh. Menarik. Sean mengambil cangkir kopi dan menyesapnya. Saat ini, ponsel yang diletakkan di samping berdering. Halo! Sean melirik ID penelpon dan menjawab panggilan itu. Sean, aku Vincent Darwin. Aku mengirim barang-barang itu. Kamu bisa memilikinya. Di sisi lain telepon, Vincent berkata dengan suara dingin. Aku tidak akan pergi. Aku akan bertanya kepada Casey apa sudah diantar. Sean menggelengkan kepalanya sedikit dan hendak menutup telepon. Kurasa lebih baik kamu memeriksanya secara langsung. Jangan sampai kamu bilang bahwa saya tidak mengembalikan semuanya. Vincent mengerutkan kening dan berkata lagi ke telepon. Kali ini, Sean memikirkannya selama 2 detik, lalu ekspresi lucu muncul di sudut mulutnya. Apa kamu bermaksud menjadi pencuri? Sean perlahan duduk tegak dan bertanya dengan enteng. Kamu? Jangan bicara omong kosong. Katakan saja, apa kamu berani datang? Vincent tercengang sesaat, lalu menggertakkan gigi dan berkata, Vincent, ingat. Aku sudah memberimu kesempatan. Kalau kamu tidak menghargainya, maka aku tidak akan memberimu kesempatan untuk menyesalinya. Setelah selesai mengatakan itu, Sean langsung menutup telepon. Jika Sean tidak bisa menebak pemikiran kecil Vincent, lalu bagaimana dia bisa memimpin jutaan tentara? Karena Vincent tidak mengubah sifatnya, maka Sean hanya bisa menghindari masalah di masa depan selamanya.